Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Irsyad Kota Tegal, jumpa lagi bersama dengan Ustadz Zahid. Kita belajar PAI bab yang ke-9, khususnya untuk anak-anak kelas 3, yaitu bab zikir dan doa. Ada beberapa kompetensi yang ingin Ustadz harapkan setelah anak-anak memperhatikan dan menyimak video yang Ustadz sampaikan. Yang pertama, setelah melihat video ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian zikir beserta contohnya. Jadi setelah melihat ini, anak-anak bisa menjelaskan zikir itu apa, serta contohnya bagaimana. Kemudian yang kedua, diharapkan setelah anak-anak melihat video ini, anak-anak bisa menjelaskan pengertian doa. Doa itu apa, serta bagaimana tata caranya. Kemudian yang ketiga, diharapkan setelah melihat video ini, anak-anak dapat mempraktekkan zikir dan doa ketika setelah selesai sholat. Baik, kita pelajari dulu tentang zikir. Apa sih zikir itu? Zikir secara bahasa itu artinya mengingat. Jadi zikir secara bahasa artinya mengingat. Sedangkan secara istilah, zikir itu maknanya mengingat Allah. Jadi zikir secara istilah maknanya mengingat Allah dengan cara mengucapkan bacaan-bacaan atau lafal-lafal tertentu dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir secara istilah artinya mengingat Allah dengan cara mengucapkan bacaan-bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contoh lafal zikir, karena zikir tadi kan berupa lafal atau bacaan-bacaan. Maka ada beberapa contoh lafal zikir. Yang pertama, contoh zikir adalah takbir. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Jadi kalau kita berzikir dengan ucapan takbir, maka bacaannya atau lafalnya adalah Allahu Akbar. Kemudian contoh lagi lafal zikir yang lainnya tasbih. Tasbih itu bacaannya Subhanallah. Kemudian ada lagi lafal tahmid. Masih ingat anak-anak tahmid? Tahmid bacaannya apa? Alhamdulillah. Kemudian tahlil. Bacaan tahlil bagaimana, masih ingat? Bacaan tahlil adalah la ilaha illallah. Kemudian ada lafal zikir yang lainnya khauqalah. Khauqalah itu bacaan la haula wala quwata illa billah. Ada lagi lafal zikir yang lainnya istirja. Kalau istirja lafalnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ke-6 sholawat. Kalau sholawat masih ingat bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini contoh beberapa lafal zikir. Karena tadi secara istilah zikir adalah mengingat Allah dengan mengucapkan lafal-lafal. Boleh menggunakan bacaan-bacaan ini dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna zikir baik secara bahasa maupun secara istilah. Berikutnya, apa sih doa itu? Doa artinya meminta sesuatu kepada Allah. Jadi doa artinya meminta sesuatu. Atau doa juga bisa diartikan memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepada Allah. Jadi doa itu bisa berupa permintaan kita. Kita minta apa saja keinginan kita. Atau memohon perlindungan karena kita khawatir terhadap sesuatu. Maka kita meminta dilindungi oleh Allah. Itu pun dinamakan dengan doa. Nah, doa ini diperintahkan oleh Allah sebagaimana pada surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Doa jadi walaupun permintaan, nggak boleh kita keras-keras, nggak boleh kita meminta dengan teriak-teriak, tapi dengan rendah hati dan suara yang lembut. Kemudian
Bagi orang yang beriman, jika ingin, maka dengan doa ini, bagi orang yang beriman, jika ingin mendapatkan keberhasilan, pengen mendapatkan kebahagiaan, pengen kesuksesan, khawatir dengan sesuatu, maka dengan penuh keyakinan, dia akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang beriman, tidak ada yang meresahkan dirinya, tidak ada yang membuat dirinya gundah gulana, karena semua permintaannya tinggal minta kepada Allah, semua kekhawatirannya tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan berikan. Ini makna zikir dan doa. Selanjutnya, Rasulullah memerintahkan kita berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, untuk zikir dan doa setelah sholat, caranya sudah ditentukan oleh Rasulullah. Jadi cara zikir setelah sholat itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW dan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di sekolah kita, anak-anak sudah diajarkan sejak kelas 1 kan, bagaimana cara zikir setelah sholat. Nah, ini yang diajarkan di sekolah kita, itu sudah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Ustadz minta di modul situ sudah ada bacaan zikir dan doa setelah sholat. Maka dihafalkan kembali, diingat-ingat kembali, praktekkan setiap kali kalian selesai sholat. Nanti Ustadz akan menilai hafalan atau bacaan zikir doa kamu untuk dinilai apakah bacaan zikir dan doamu setelah sholat sudah sesuai atau belum. Jadi ketika itu dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan oleh Allah, dari Allah, dan akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu saja saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.